perpustakaan sekolah tuh saat ini bagaimana gitu kabarnya? Iya. Alhamdulillah baik-baik saja. Gedungnya tetap ada, bukunya tetap damai jaraknya. Pembacanya? Dan, ya itu dia. Yang menemani ya hanya debu-debu saja. Ya sebenarnya kalau emang di perpustakaan sekolah itu jalan gitu kan seharusnya nggak perlu ada lagi perpustakaan jalanan gitu kan, karena yang paling bertanggung jawab terhadap minat baca anak itu kan sekolah ya. Mohon maaf kalau diklarifikasi kalau pernyataan saya salah gitu kan. Tapi kan ya saat ini sampai banyak bermunculan perpustakaan jalanan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu ya di perpustakaan sekolah gitu menurut pandangan saya gitu. Apa tidak ada upaya gitu dari pihak sekolah untuk meningkatkan minat baca siswanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting nggak penting. Saat ini telah hadir bersama saya salah seorang pegiat literasi asal Batu Jaya yang kebetulan dalam waktu dekat ini akan melaunching program Kampung Literasi. Ya, ini dia, saya perkenalkan Bang Saanan. Ya, apa kabar? Saya tertarik sekali untuk membahas tentang literasi gitu, khususnya di Batu Jaya ini. Pada beberapa pekan lalu saya sempat mewawancarai Muhammad Fahru Zahid, itu salah seorang pendiri dari perpustakaan Bincang ya, yang setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu menggelar lapak buku di Museum Candi Jiwa Batu Jaya gitu kan. Dari situ saya akhirnya dapat informasi kalau sebelumnya tuh ada orang yang lebih dulu gitu bergerak dalam bidang literasi, dan ternyata setelah saya telusuri orang tersebut merupakan teman lama saya gitu. Dan Bang Saanan inilah orangnya gitu. Di awal saya mau tanya ini Bang ya, soal kampung literasi. Kampung literasi itu apa sih isi dari kampung literasi itu? Kampung literasi ya. Kita biasa mempersingkat dari KL ya. Biasa ketika disebut KL dalam artian dunia literasi, maksudnya adalah kampung literasi. Kampung literasi itu program yang digelontorkan oleh Kemendikbud. Jadi sebuah usaha pemerintah yang ingin meningkatkan literasi di sebuah kawasan. Iya. Entah itu kawasan kampung atau bahkan lintas kampung. Penting pada saat itu kawasan tersebut melek literasi. Secara spesifiknya literasi dalam artian hanya sekedar baca tulis atau seperti apa? Ya seperti yang tertulis di baliho di belakang kita ya. Literasi itu dikenal ada 6 ya. Ya tentu di baca tulis yang sering yang akal di telinga kita itu baca tulis ya. Ada 5 lainnya, baca tulis, numerik, kemudian digital. 3 lainnya adalah finansial, kemudian budaya dan kewiraan. Sains ya, literasi sains. Demikian. Nah di kampung literasi itu 6 literasi dasar memang idealnya harus sudah berjalan dan bisa lebih optimal. Tetapi pada pelaksanaannya hanya 3 saja minimal yang harus dimunculkan di kawasan tersebut. Demikian. Jadi kampung literasi itu program dari Kemendikbud, dari nasional gitu kan, dari nasional ke daerah gitu. Kalau untuk kampung literasi yang Bang Saanan akan launching ini, berarti kampung literasi Batu Jaya atau? Ya tidak ada ketentuan khusus. Yang jelas alhamdulillah di Jawa Barat ada beberapa tempat yang mendapatkan amanah ini, di antaranya Karawang. Tidak semua ya. Ya kita saya pribadi ingin
ingin memperkenalkan sendiri ya Kampung Literasi Tunas Ma'rifat namanya. Oke. Karena memang ditujukan kepada TBM Tunas Ma'rifat. Kalaupun disebut nantinya KL atau Kampung Literasi Karawang juga tidak mengapa. Karena ini mungkin untuk mengangkat nama Karawang. Ini kan belum launching secara resmi ya, Kampung Literasi ini. Rencana akan di launching kapan? Ya, alhamdulillah sore tadi kita rembuk dengan teman-teman Forum Taman Baca Masyarakat Karawang yang dikomandani oleh Kang Nurul Ilmi. Kita sepakati tanggal 22 Oktober 2020. Sebentar lagi berarti. Iya. Untuk kegiatannya sendiri Bang ya, Kampung Literasi gitu, nantinya akan ada kegiatan apa saja di dalamnya? Wow, pertanyaan bagus nih. Sebetulnya ya launching itu sudah berjalan di pertengahan nantinya. Dan sekarang kita sudah mulai menggarap. Teman-teman relawan sudah mulai roadshow. Ya karena pandemi kita membatasi para relawan yang hadir. Sudah beberapa SD dan tempat yang didatangi, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian tim angklung kita perkuat lagi. Anak-anak memang sejatinya akan nanti dipersiapkan untuk sebagai penampilan literasi budaya. Iya. Sudah berjalan. Dan kelas-kelas menulis pun yang diasuh oleh Bu Ella sudah berjalan. Insya Allah. Barangkali dengan setelah di launchingnya ini ya akan lebih mantap lagi. Iya. Di samping nanti kegiatan yang akan dijalankan sesuai schedule yang sudah dibuat, ada pelatihan pengelolaan sampah, terus kelas menulis, dan satu lagi adalah pengelolaan media massa sebagai literasi digital. Jadi 3 literasi yang akan digarap di Kampung Literasi Tunas Ma'rifat. Saya mau flashback sedikit ya soal Bang Saanan ini gitu. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi gitu, kalau kemarin saya sempat mewawancarai Muhammad Fahru Zahid gitu kan, seorang anak muda yang menurut saya, anggapan saya sih awalnya pelopor gitu kan, pelopor perpustakaan jalanan gitu. Tapi ternyata setelah saya telusuri lagi ada orang yang jauh sebelum itu pernah buka lapak buku gitu, dan di tempat yang sama ya. Tempat yang sama di Museum Candi Jiwa gitu, dan Bang Saanan ini orangnya gitu. Cuma mungkin waktu itu kan sempat buka lapak buku ya di sana gitu kan, iseng-iseng sendiri lagi gitu kan. Kalau Muhammad Fahru Zahid atau Arul ya, dia kan buka sama timnya gitu kan, perpustakaan Bincang. Sementara Bang Saanan itu waktu itu sendiri gitu. Sempat jalan berapa lama waktu itu? Iya. Justru sebetulnya saya memang mengapresiasi Kang Arul lah, orang yang pelopor pertama dan sampai sekarang masih berjalan. Waktu itu ya saya iseng-iseng ya, yang memang awalnya ingin memberikan warna baru Candi Jiwa itu, situs Candi Jiwa dan kompleksnya, bukan hanya untuk selfie dan lihat-lihat itu saja. Iya. Sekali-kali gelar baca. Dan saat itu ya saya juga hanya beberapa buku yang saya bawa, dan ketika dihamparkan buku ya mereka kirim mungkin jualan. Iya. Ya lagi pula saat itu saya sedang diskusi dengan Apik Udin dan sebagainya. Ya mungkin ya aneh lah itu orang. Iya. Waktu itu tahun berapa? Ya sekitar tahun 2018. Oh, belum lama ini juga berarti. Dan itu ya tidak saya lanjutkan. Tapi sempat jalan berapa lama waktu itu? Satu kali. Dan di satu kali gelar lapak itu ada nggak peminat bacanya? Ya hanya melirik, memegang, selesai. Nggak sampai buka. Ya soalnya yang perpustakaan Bincang aja gitu yang dikomandoi sama Arul kan, saya sempat beberapa kali gitu kan, ketika dia dan rekan-rekannya buka perpustakaan Bincang gitu, saya perhatikan emang agak kurang gitu kan semangat baca di Batu Jaya ini gitu khususnya. Selain juga pegiat literasi, Bang Saanan juga kan aktif di sekolah ya, gitu kan, di sekolah formal gitu, ngajar sebagai seorang guru. Tentunya kan di sekolah ada perpustakaan sekolah. Ada perpustakaan sekolah, setiap sekolah pasti ada lah ya. Perpustakaan sekolah tuh saat ini bagaimana gitu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Gedungnya tetap ada, bukunya tetap damai di raknya. Pembacanya? Ya itu dia. Yang menemani ya hanya debu-debu saja. Ya barangkali banyak faktor kan.
Di antara faktor mungkin hanya anak diberikan waktu sebentar saat istirahat. Dan yang sepengetahuan saya bukunya itu sebagian besar yang mendominasi adalah buku mata pelajaran. Iya. Mata pelajaran. Jadi ya lagi-lagi mereka berkutat dengan keseriusan, ya, imajinasi mereka tidak bermain karena ya suguhannya buku-buku pelajaran. Dan di kelas sudah sedemikian pusing, di perpustakaan pun lihat buku-buku yang sama. Yang akan menambah mereka pusing. Itu jangan barangkali mungkin kompleks nanti. Iya. Nah, soalnya saya lihatnya gini Bang ya, kayak yang ya sebenarnya kalau emang di perpustakaan sekolah itu jalan gitu kan seharusnya nggak perlu ada lagi perpustakaan jalanan gitu kan, karena apa ya, yang paling bertanggung jawab terhadap minat baca anak itu kan sekolah ya. Mohon maaf kalau diklarifikasi kalau pernyataan saya salah gitu kan. Tapi kan ya saat ini sampai banyak bermunculan perpustakaan jalanan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu ya di perpustakaan sekolah gitu menurut pandangan saya gitu. Apa tidak ada upaya gitu dari pihak sekolah untuk meningkatkan minat baca siswanya? Seperti apa? Ya justru hadirnya taman-taman baca disebutlah, walaupun mereka nanti ada yang mengatakan perpustakaan jalanan, perpustakaan pojok, perpustakaan bincang tadi oleh Kang Arul, tapi intinya mereka adalah gerakan yang ingin melengkapi barangkali. Kalau dianggap sebagai pembanding ya saya kurang setuju. Tadi jam-jam sekolah, tadi kan diantaranya buku-buku yang berjajar rapi itu sebagian besar buku mata pelajaran. Dan taman baca itu menawarkan yang berbeda. Kalau di perpustakaan sekolah itu apa emang udah ada aturan baku tidak boleh ada buku-buku di luar pelajaran atau seperti apa? Ya sepertinya tidak, tergantung sekolah yang mengelolanya. Ya mungkin terkendala dengan pembiayaan juga, bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga kan harus disiasati, ada pos-pos lain, bukan hanya buku. Ya tapi kan seharusnya gitu ya, lagi-lagi menurut saya pribadi gitu, seharusnya kan ya buku kan kebutuhan pokok, kebutuhan utama ya. Betul. Seharusnya kan itu bisa lebih didahulukan gitu dibanding sama kebutuhan yang lain kan gitu. Ya untuk kebaikan siswanya juga. Jangan jauh-jauh lah Kang, kita bicara skup kabupaten ya. Kabupaten perpustakaan daerah. Itu kan hanya ada di pusat kota. Dan itu pun letaknya barangkali sangat tersembunyi ya. Tidak ada pelang nama besar yang bikin orang tertarik. Apalagi datang di dalamnya. Itu skup kabupaten. Apalagi kecamatan dan sekolah gitu ya. Nanti bisa jadi pembanding bahwa jangan menyalahkan sekolah juga barangkali. Saat ini memang pemerintah ya belum terlalu. Tapi akhir-akhir ini mungkin ya belakangan ini saya agak lebih sedikit sumringah lagi gitu mendengar kabar FTBM itu ya, Forum Taman Baca Masyarakat gitu. Yang terakhir saya baca informasinya di daerah Kemiri ya kalau nggak salah ya. Di daerah Kemiri itu udah cukup berjalan gitu. Bahkan di setiap desa ada perpustakaan desa gitu kan. Selanjutnya untuk Batu Jaya gitu, untuk daerah kita sendiri. Kapan kira-kira hal itu akan ada? Ya ini tugas kita bersama ya. Kadang-kadang ya itu tadi Forum Taman Baca Masyarakat sebetulnya bisa menginisiasi bangkitnya kembali Perpusdes. Kenapa sebutan bangkitnya kembali? Ya selama ini di Karawang saja secara pribadi FTBM itu belum lama usianya. Nanti November mendatang kita usia 3 tahun. Tadi dibahas juga dalam rembuk tadi persiapan ulang tahun ketiga. Tapi Perpusdes sebetulnya sudah lama berjalan. Kenapa tidak aktif? Itu tadi FTBM punya barangkali peluang untuk bersinergi dengan aparat-aparat setempat agar ya Perpusdes itu ya giroh kembali. Tapi untuk di Batu Jaya sendiri gitu kan, soalnya di desa Kemiri gitu di Tirta Jaya ya udah mulai berjalan seperti itu gitu, setiap desa ada perpustakaan desa gitu. Kira-kira memungkinkan atau enggak sih sebenarnya? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Ya desa itu adalah mitra utama Perpusda. Jadi perpustakaan daerah ini menyalurkan buku pasti ke desa-desa.
saat ini pun sebenarnya sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Tapi nggak pernah ada gaungnya di desa, ada orang yang siswa gitu atau yang mau baca datang ke desa, nggak ada gitu. Berarti tidak dikelola dengan baik atau? Iya, banyak hal barangkali. Banyak hal barangkali kan desa itu tidak memiliki pustakawan atau ya terkait apalah banyak hal ya. Nanti kita cari tahu ya. Iya. Saya mau tanya lebih ke pribadi ya, sama Bang Saanan ini gitu. Bang Saanan yang saya kenal dulu amat senang baca gitu kan, kutu buku gitu kan, candu buku gitu kan. Sejak kapan sih ada ketertarikan emosional sama buku? Apa ya? Saya juga nggak tahu dari mana mulainya. Disebut kutu buku atau candu buku? Enggak, jauh sekali. Awalnya ya karena kekurangan tadi, buku yang dimiliki hanya satu. Ya kita ya gauli buku itu aja terus. Iya. Sampai akhirnya ya akrab dengan kata-kata dan kalimat-kalimat, akhirnya mencari yang lain. Iya. Itu saja barangkali. Kalau misalnya di kutu buku ya jauh dari situ. Ada keterikatan sama buku itu dari mulai sekolah atau pas udah jenjang kuliah? Ya nggak tahu saya. Ya jelasnya saya waktu SMP buku yang saya pegang itu buku biologi dan itu selalu saya bawa-bawa karena itu yang salah satunya buku paket yang saya punya. Dan kedua barangkali diawali dengan senang komik. Iya. Temen waktu itu ya di Jakarta sering ya kita buku-buku majalah-majalah itu. Nah, saya jadi pelanggan utamanya ketika dia pulang bawa buku, saya yang selalu duluan minta buku itu. Lanjutnya kapan kira-kira saya bisa baca buku atau setidaknya artikel gitu, tulisan tangan dari Bang Saanan sendiri gitu. Soalnya kan yang namanya biasanya dari pembaca tuh jadi penulis gitu. Soalnya sampai saat ini tuh saya belum pernah ketemu gitu. Atau mungkin emang tulisannya udah untuk koleksi pribadi aja, nggak mau dipublikasikan. Ya itu dia kelemahan saya barangkali, hanya bisa bermonolog membaca-baca saja, tidak memberikan hasil bacaan untuk orang banyak. Menulis mah mencoba terus, tapi mungkin hanya untuk konsumsi sendiri. Iya. Sempat ngirim ke surat kabar tertentu, ya berkali-kali gagal, akhirnya sekarang nggak mencoba lagi. Saya juga pernah jadi pelanggan Kompas. Boleh nggak nyebut nama? Enggak apa-apa. Nyebut Kompas, ya belajar dari penulis-penulis opini ya. Ternyata tidak semudah itu. Jadi mungkin harus lebih banyak membaca lagi, belajar lagi. Iya. Soalnya ya yang pasti kan ya pembaca keras seperti Bang Saanan ini kan udah udah seharusnya tulisannya juga udah pasti bagus kan gitu. Cuma sayangnya saya cari di media sosialnya Bang Saanan pribadi gitu kan nggak pernah saya temuin ada tulisan gitu kan. Saya sih berharapnya ada sesuatu yang Bang Saanan tulis gitu kan, entah itu tentang Batu Jaya, entah itu tentang situs Candi Jiwa gitu kan. Bantu saya. Iya, menurut persepsi pribadi gitu kan, bukan yang seperti dibahas sama arkeolog tentang Candi Jiwa itu seperti apa gitu. Mungkin Bang Saanan bisa menggambarkan itu lewat imajinasi Bang Saanan sendiri. Insya Allah bantu saya. Kalau untuk Batu Jaya sendiri gitu kan, Bang Saanan, ya saat ini seperti yang udah kita tahu bersama gitu kan, kalau misalnya ya, emang fakta gitu, semangat baca, semangat literasi di Batu Jaya kan rendah banget gitu kan. Sebenarnya ada Bang Saanan pribadi gitu punya formula gitu barangkali ini harusnya seperti ini gitu. Batu Jaya itu untuk menumbuhkan semangat baca masyarakat. Ya alhamdulillah kalau misal gerakan atau cara-cara untuk meningkatkan minat baca ya itu tidak kurang ya. Apalagi sekarang anak-anak muda seperti Kang Arul yang selalu intens tiap Sabtu Minggu di Candi Jiwa. Itu cukup efektif ya. Cuma mungkin butuh waktu saja. Ya kan hanya beberapa tahun terakhir ini kan gerakan itu baru ada. Mudah-mudahan nanti generasi ke depan 5 atau 10 datang mungkin lebih dari yang sekarang. Dan minat baca di Karawang jauh lebih melesat nantinya. Iya. Bersabar aja Kang. Ya semoga saja gitu cita-cita kita bersama gitu kan tentang semangat baca di Batu Jaya meningkat gitu kan, sehingga pengetahuannya juga
akan meningkat gitu. Terus juga taraf kecerdasan masyarakat di sekitar kita akan lebih meningkat lagi. Iya, ya ini kan ya klop banget ya, sinergi lah dengan program kampung literasi yang akan segera launching. Ya, gerakan-gerakan ini kan memang nanti indikator keberhasilannya adalah setidaknya ada perubahan ketika minat baca dulu hanya sekian persen, sekarang naik sekian persen. Kemudian tumbuhnya banyak pojok baca, perpustakaan jalanan atau perpustakaan TBM lain, itu sebagai indikasi bahwa tingkat literasi sudah mulai meningkat. Dan dalam program ini saja minimal 3 harus ada, minimal 3. Dari 3 itu nanti akan kita buat jejaring lagi, menemukan TBM lain. Ya karena ini sebuah amanat dan pemerintah tidak segan-segan memberikan subsidi bantuan agar program itu berhasil. Mudah-mudahan apa yang direncanakan akan berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Terima kasih banyak Mas Anan atas waktunya. Itu semoga launching 22 Oktober nanti akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan. Gitu. Dan kampung literasi yang sedang digarap ini akan maju lebih pesat lagi. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya yang udah nonton. Terima kasih banyak juga buat Batijaya Vape Store atas supportnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.